Ya di-unmute, Pak. Terima kasih Pak Ivin. Selanjutnya saya akan eh, melanjutkan. Kita masih membahas tentang Hakim Elia terkait Eli. pencapaian. Ya, Hakim Eli terkait pencapaian. Eli tetap setia melayani di rumah Tuhan dalam waktu yang lama. Ia juga berperan penting dalam membimbing Samuel yang nantinya menjadi pemimpin besar Israel. Itu menunjukkan sisi positif dari kepemimpinannya. Dari kegagalannya sendiri, kegagalan terbesar Eli adalah dalam keluarganya. Ia tidak mendisiplinkan anak-anaknya yang jahat. Akibatnya nama Tuhan dipermalukan dan akhirnya hukum Tuhan datang atas keluarganya. Ia juga gagal menjaga kekudusan pelayanan. Refleksi modern. Eli mengajarkan bahwa kepemimpinan tanpa ketegasan akan gagal. Seorang memimpin tidak cukup hanya baik hati, tetapi harus berani mengambil tindakan. Dalam dunia modern, ini berlaku dalam keluarga, pekerjaan, dan juga organisasi. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah Hakim Samuel. Dalam 1 Samuel pasal 1 hingga 12. Dari sejarah dan latar belakang Samuel sendiri, Samuel adalah hakim terakhir dan nabi besar yang menjadi penghubung antar zaman hakim-hakim dan kerajaan. Ia hidup Pak, pada masa transisi. screen-nya, Pak. Atau saya yang ketinggalan? Screen-nya? Screen-nya belum nggak masuk ke Ambana. Sudah? Apakah sudah Pak dosen izin? Screen-nya belum Belum kepada ditukar, Kak, belum di next. pada Nabi Samuel atau Hakim Samuel. Ya, Oke. baik. Kita lanjut terkait Hakim Samuel. ya, Hakim Samuel. Oke. Biografinya, Samuel dipersembahkan kepada Tuhan sejak kecil dan dibesarkan di bait Allah. Ia mendengar suara Tuhan secara langsung dan hidup dalam ketaatan. Ia melayani sepanjang hidupnya dengan integritas tinggi dan dihormati oleh seluruh Israel. Pola kepemimpinan dari Hakim Samuel sendiri, kepemimpinannya bersifat spiritual, berintegritas, dan visioner. Ia tidak hanya memimpin secara administratif, tetapi juga membangun kehidupan rohani bangsa. Ia selalu mencari kehendak Tuhan sebelum mengambil keputusan. Pencapaian dari Hakim Samuel sendiri berhasil membawa kebangkitan rohani di Israel. Ia memimpin bangsa dengan adil, mengalahkan musuh dengan pertolongan Tuhan, dan mengurapi raja pertama, yang kita tahu Saul, raja Israel yang pertama, serta Daud. Ia menjadi teladan pemimpin yang benar. Kegagalan dari Hakim Samuel sendiri, meskipun Samuel berhasil secara pribadi, anak-anaknya tidak hidup benar. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan pribadi tidak selalu menjamin keberhasilan dalam keluarga atau generasi berikutnya. Refleksi modern yang dapat kita ambil dari kisah Samuel sendiri adalah Samuel menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati berakar pada hubungan dengan Tuhan. Integritas, ketaatan, dan visi sangat penting. Pemimpin masa kini harus membangun karakter sekaligus mempersiapkan generasi penerus. Baik, saya akan masuk dalam kesimpulan dari 3 hakim yang telah kita bahas di malam hari ini bersama Pak Ivin. Ada 3 dari yang kita bisa pelajari dari Hakim Simpson sendiri, kuat secara kemampuan tetapi dia lemah secara karakter. Kalau dari Hakim Eli, baik hati tetapi tidak tegas. Dan yang terakhir dari Hakim Samuel, pemimpin ideal, rohani, tegas, dan berintegritas. Baik, demikian presentasi dari kelompok